Oke, selamat datang di channelnya Om Pras. Selamat datang, Bang. Suka dan duka hidup di Kalimantan. Iya. Jadi ini cerita zaman dulu itu, kalau nggak salah itu tahun 90 lebih itu, saya pertama kali kedatangan tamu dari Nederland waktu itu. Namanya kalau muslimnya Abdullah. Nah, dia kalau Nederlandnya Igor van Leven. Terus dia datang ke rumah. Nggak taunya saya diajak jalan-jalan, pertama jalan-jalan di Pulau Jawa lah, sampai daerah Jawa Barat dan sebagainya. Ternyata dia itu banyak teman-teman dari kalangan Habib dulu itu. Jadi keliling. Suatu saat saya tidak tahu kalau undang-undang imigrasi gitu. Jadi malam dia tidur di tempat saya, jam 1 malam saya didatangi polisi. Karena dia tidur di tempat saya tapi tidak ada izin dan sebagainya. Nah, pikiran saya, karena saya tidak tahu aturan hukum imigrasi seperti apa, ya semoga lah tidur di sini, yang penting kan tidak bikin masalah kan gitu. Nah, akhirnya diproses, paginya saya harus ke Polres dan sebagainya. Nah, diselesaikan lah di sana. Nah itu setelah diselesaikan, kami berdua berpikir kita harus bagaimana, jalan-jalan Pulau Jawa, habis jalan-jalan kita naik kapal ke Kalimantan. Nah, naik kapal, saya pertama kali itu tahun 90 berapa itu naik kapal Pelni sekitar 50 jam perjalanan dari Semarang sampai Pontianak. Nah, di Pontianak sampai sana itu sekitar jam 11 malam. Nah, jam 11 malam, namanya baru tahu Kalimantan, tanahnya, orangnya dengan suku yang berbeda, kita kan bingung gitu. Nginepnya di mana? Hanya kita jalan ini. Setelah jalan ada ojek, kita naik ojek. Saya kan baru masuk di sana, nggak tahu ojek. Nggak kayak sekarang ada Gojek, ada Gojek. Itu udah. Jadi di sana ada ojek manual. Kita naik itu satu kendaraan bertiga. Itu satu kendaraan bertiga. Suatu saya dikejar ini. Ada kalau nggak salah mobil Kijang waktu itu ngejar kita. Nah, setelah ngejar itu kita ditanya sama tukang ojek, "Bang, ini mau lari atau mau dihadapi?" Terserah. Saya kan nggak tahu area sini, mau dihadapi ya ayo, mau ditinggal kabur ya terserah Bang aja, saya bilang gitu. Akhirnya lari lah. Begitu lari kita dipepet, motornya juga jatuh ke sungai. Temanku juga Igor van Leven atau Abdullah juga terjun ke sungai. Saya nyantol di jembatan itu loh. Jembatan itu kan ada sampingnya ada ini. Nah, di pagar jembatan itu sarung saya nyantol. Saya waktu itu pakai sarung, malam-malam pakai sarung nyantol. Akhirnya yang dua terjun ke bawah, saya di atas. Gitu. Nah, udah ya gitu, saya ditangkap. Pikiran saya itu petugas. Nah, pikiran saya petugas, saya barengan dibawa ke kantor lah gitu. Ternyata udah dibawa ke kantor, tapi malah dimasukkan ke sebuah hotel. Ini kantor kok kayak gini? Setelah saya sadar, oh ini di kamar hotel gitu. Di kamar hotel berdua gitu. Nggak taunya setelah saya intip di luar itu ada parang, ada pistol, ada apa gitu. Jadi ini sih udah praktek-praktek yang nggak benar ya. Tapi waktu itu kan saya masih belum tua lah, jadi belum punya pengalaman, sehingga pikirannya masih baik-baik saja lah, nggak punya prasangka. Tapi itu pertama kali ya Om? Pertama kali. Udah kayak gitu ya pengalamannya? Udah, aduh. Setiap malam itu ngintip lubang kunci itu kan, pintunya ada kuncinya itu. Diintip itu ada parang, ada pistol. Aduh, ini mau mati di sini atau gimana gitu. Itu seperti itu. Jadi benar-benar itu pengalaman pahit. Saya baru masuk di wilayah Kalimantan waktu itu. Begitu turun sudah ketemu kejadian seperti itu, sudah kayak mau putus asa. Tapi alhamdulillah saya setelah disekap 3 hari, saya ke jalan, saya rembukan itu. Saya juga tidak tahu bahasa sana entah bahasa apa lah kita, bukan bahasa Indonesia seperti itu, bukan. Nah, setelah seperti itu saya akhirnya nego harga untuk bisa melepaskan diri. Kalau tidak salah sehari itu uang di rekening saya itu hanya 3 kali. Sehari kalau tidak salah itu 600.000.
kali, berarti kan 6 kali 3, 18 kalau nggak salah ya, 1.800.000. Nah itu diambil di sana karena awalnya itu minta 150 juta, kita mana ada 150 juta, kan gitu. Wah, nego, ya ribut lah di situ. Cuma nggak sampai nyentuh parang sih, gitu. Nggak ada pistol mulanya gitu. Jadi hanya nego, ya udah ini ATM sehari cuma sekian, ayo kita ambil, diambil lah. Diambil 1.800.000 kalau nggak salah, kita itu dikasih 300. Nah dikasih 300, saya memutuskan di situ. Awal kan saya mau ke Malaysia sampai ke Brunei karena beliau kalau nggak salah itu Kapten Sultan Brunei terkait dengan kapal pesiar kalau nggak salah gitu loh. Nah karena saya udah mental udah turun, aku ditinggal di situ, tinggal di Pontianak. Dia naik bis ke Malaysia. Kan kalau dari Kalimantan Barat itu dari Pontianak kan ada bis yang ke Malaysia, ke Brunei kan gitu loh. Ya udah, saya dengan modal 300.000 itu bingung ini 300.000 ini mau kemana nih? Mau pulang ke Jawa tahu arahnya kemana? Mau di sana lagi mana? Saya kebetulan waktu itu tak lihat di dompet, dulu kan dompet tebel itu bukan karena duit. Nah, dompet tebel itu karena banyak alamat, nyimpen alamat. Terus kadang nyimpen nomor rumah, kan dulu belum zaman HP, jadi nomor rumah itu disimpan gitu loh. Setelah tak buka-buka, oh ternyata kok daerah sini ada saudaraku yang dulu angkatan tran itu loh, transmigrasi ke sana gitu. Akhirnya saya berusaha nyari alamat itu, ketemu itu pun saya belum tahu itu benar saudara saya apa enggak. Saya masuk di situ ada ketemu anak perempuan ada dua. Saya tanya, kamu tahu ini enggak? Oh iya tahu, tapi orangnya lagi di ladang, dia bilang. Oh di ladang, ya dia kerja di ladang nanam padi gitu loh, bertani gitu. Itu wak saya. Nah, dari itu saya tanya, lo kamu siapa? Saya cucunya gitu loh. Nah udah kayak gitu, saya itu masuk ke dapur. Jadi di sana dapur kan bebas itu. Saya masuk ke dapur. Nah di situ ada mbah-mbah laki-laki ngobrol, Dek, tapi ngomongnya bahasa sana udah. Dek, kamu kesini jualan apa gitu, keliling apa gitu. Saya tidak jualan, ngobrol pokoknya ngobrol panjang kali lebar, lama gitu. Mungkin sudah lebih dari 1 jam lah, 1 jam setengah atau berapa. Malah dia nanya, jualan apa kamu? Saya tidak jualan, saya cari saudara saya gitu. Oh gitu ya. Tetap orang itu belum nanggapi saya, sampai saya dibakarkan jagung gitu ya, tak makan lah pokoknya, yang penting bisa hidup dulu gitu loh. Udah lama 1 jam setengah, saya bingung lagi, ini orang ini ditanya kok nggak nanya gitu. Saya nggak jualan, mbah, tapi saya nyari wak saya, dia bilang gitu. Oh gitu ya, cuma kayak gitu Cap. Aduh gimana gitu nanya mau gitu loh. Lama-lama itu udah 2 jam itu saya udah pusing juga nih. Kalau kemalaman di sini nanti gimana? Ini kan tempat orang kan gitu loh. Kita nggak tahu ada di sana seperti apa, boleh numpang tidur apa enggak, namanya di kampung gitu loh. Udah 2 jam aku pancing lagi, Mbah, aku nunggu si Mbah katanya lagi di ladang, nggak pulang-pulang ini. Loh, yang di ladang siapa? Wak saya, katanya dulu di sini wak saya namanya. Oh, kamu punya saudara di sini? Iya Mbah gitu loh. Oh gitu ya. Terus, loh, kamu dari Jawa mana gitu kan? Oh saya Jawa Tengah, Mbak gitu. Jawa Tengahnya di mana? Oh saya daerah ini nih. Kamu nyari siapa? Saya nyari wak saya. Namanya siapa? Wak ini, Wak Solihin gitu. Duh, itu saya. Lah itu akhirnya nangis. Ada di sini. Itu ada nangis gitu. Nah itu dari situ, akhirnya saya baru cerita, dia nangis gitu. Setelah berjam-jam baru tahu dia itu orang saya. Oh ini ternyata ponakannya datang gitu. Itu seperti itu. Itu jenengan nggak tahu itu uangnya seperti apa sih? Nggak tahu. Jadi udah dibakarin jagung bakar gitu kan sambil makan, itu tadi prosesnya lama banget gitu. Nah setelah ditanya kayak gitu terus dia itu ngaku bahwa oh dia itu wak saya baru. Dia nangis, kenapa dari tadi nggak ngomong? Dia bilang gitu loh. Saya kan tadi udah ngomong, Mbak, saya mau nyari wak saya dari Jawa gini-gini, tapi Mbak kan nggak nanggepin. Nah saya kan udah bisa ngomong, Mbak gitu. Nah setelah dia nangis dia ngomong juga, loh itu yang di depan itu kan keponakanmu. Nah
kata keponakan gua itu masih kakek itu masih ada di sawah belum pulang gitu, ternyata malah sudah lagi bakar jagung gitu loh. Nah itu, nah semenjak itu saya diterima lah di situ. Jadi saya di situ, tidur di situ, makan di situ. Karena ini kita baru pertama keluar Jawa dan belum pernah bekerja, kita kan bingung mau apa kan gitu loh. Ya saya paling kadang diajak pak saya ke sawah. Nah, mungkin orang sini kalau tahu matun padi, ya kan? Kalau matun padi di sini kan bisa pakai tangan, bisa pakai apa itu cangkul yang kecil gitu ya. Kalau di sana gimana? Kalau di sana enggak. Kalau di sana itu tahu sabit sama arit. Oh iya tahu. Nah, pakai sabit ini. Nah, jadi itu yang kalau yang sudah pintar itu yang karena cuma rumputnya. Ya, cuma rumputnya. Lah, saya masih belajar. Lah itu yang tak tebas apa? Sing ditebas itu pohon padinya. Ya tapi saya enggak dimarahin sama orang. Enggak apa-apa, nanti lama-lama kamu bisa gitu. Loh, tapi kalau kayak gini terus nanti habis, Pak. Enggak, nanti kamu bisa. Saya belajar setiap hari bisa. Jadi setelah bisa itu pohon padinya masih berdiri, rumputnya yang tumbang. Kan gitu. Oh, iya. Jadi itu ada ilmunya juga itu, kalau enggak bisa padinya yang dibabat. Berarti berapa lama Om di situ Om? Ya saya cukup lama lah. Kita di kan tempat uang. Iya, sambil kita lihat kan enggak mungkin saya di sana mau minta uang untuk buat balik sama uang, kan enggak mungkin. Itu bukan jiwa saya seperti itu. Gitu. Tapi pada akhirnya kan kadang diminta tolong hal spiritual sama orang, kadang dapat amplop gitu lah. Nah itu dari situ saya jalan, kadang kalau habis maghrib itu jalan ke sana sih. Anu Mas, saya minta tolong ini ya. Saya bantu. Saya kadang dikasih amplop, saya terima gitu. Tapi pernah juga suatu saat itu yang kita itu udah paham. Jadi ada istilah kampunan. Nah, apa Om? Kampunan. Apa itu Om? Nah, kalau kampunan itu gini. Contoh, aku dikasih kopi. Anu Om, silakan diminum kopinya. Wah, enggak, aku udah minum kopi, udah minum ini. Aku enggak minum gitu loh. Nanti itu bisa kena sakit. Minimal kita nyentuh atau nyicipi sedikit. Itu harus. Jadi semacam wajib lah. Hormatin gitu ya. Iya, itu seperti itu. Nah, hanya suatu saat saya pernah itu diminta tolong itu untuk spiritual itu ngobat anak, tapi anak tangan kayak gini. Nah, saya obati gitu. Nah, setelah sembuh saya dikasih amplop. Nah, dikasih amplop, tapi itu kan anak orang Melayu. Saya enggak mau, enggak terima. Udah saya enggak, yang penting doakan saya biar biar saya dan keponakan saya itu selalu sehat. Gitu. Saya ingatnya keponakanku gitu. Akhirnya enggak mau. Itu lama saya enggak dapat rezeki lama. Ternyata saya kampunan. Saya datang ke orang tua itu ngomong, lain kali kamu kalau dikasih, kamu terima dulu. Walaupun nanti dikembalikan lagi. Ini sudah ya saya terima kasih. Tapi ini buat kamu aja ya, enggak apa-apa. Kita enggak kampunan, tapi kalau ditolak langsung itu kampunan. Nah itu mistisnya di sana seperti itu. Jadi suka tidak suka daerah orang, tanah orang itu berbeda dengan tanah sendiri. Dan itu, jadi itu pengalaman itu. Jadi setelah kayak gitu saya jalan-jalan ke sana ke sini bantu orang apa, termasuk tadi harus ngerumput yang nyemplung itu tadi gitu pengalaman itu. Dan di sini tidak ada yang kayak gitu. Di Pulau Jawa tidak ada. Akhirnya saya dapat duit, siap-siap ini. Saya dari kampung ke kota. Itu Kalimantannya mana Om? Kalimantan Barat. Oh. Kalau sekarang itu Pak saya almarhum itu di Kuburaya. Oh, berarti pas pertama kali Om pas itu ke Kuburaya dulu. Waktu itu belum ada Kuburaya. Oh, belum. Jadi masih Pontianak. Masih Pontianak. Pontianak ini sekarang udah dibagi beberapa, ada Mempawah, ada Kuburaya gitu loh. Berarti setelah itu Om ke kota. Ke kota Kalimantan. Iya, di Pontianaknya. Oh, di Pontianak. Nah, karena dia tinggalnya kan di Sungai Terus Kubu, Kecamatan Kubu, Desa Sungai Terus. Nah, ini saya ke kota di Pontianak berarti. Itu posisinya Om itu sendiri di sana apa gimana Om? Sendiri, memang temanku yang itu kan sudah ke ke Brunei, sudah ke Brunei gitu loh. Nah, saya ke kota, cari kapal, sudah tidak ada kapal. Mau naik pesawat, tidak mampu beli tiket, gitu. Balik lagi saya ditanya sama saya, loh kok kamu belum pulang? Belum Pak.
nggak dapet tiket gitu. Ya udah kalau nggak dapet tiket sini aja dulu gitu. Nah di situ lagi lama, udah lama kayak gitu. Suatu saat saya itu mimpi, terus saya pas waktu itu saya tinggal tidur di PLN numpang itu mimpi. Jadi dalam tidur saya itu ada kejadian itu saya kayak pakai selimut lah, kalau di sini kan jarit lah, itu diangkat gini, terus saya lagi gini. Saya pikir mimpi, tapi bener-bener itu terjadi, jadi bukan mimpi. Terus korden ini buka nutup nih. Setelah buka nutup, ini sih main-main ini. Jam 12 malam saya keluar, tanya sama penjaga, bang, ruangannya bang? Iya, saya tidur di sana sendiri kok, tapi kok ada yang, wah itu udah biasa mas, dia bilang. Berarti hantu lah, iya udah biasa gitu. Wah ini sih aneh gitu. Nah ini udah lah bang, yang ada makam namanya, kalau makam itu tuh di ujung sana ada masjid, itu makam Raja Kubu, dia bilang. Oh ya udah lah bang, saya mau tidur sana aja. Mas udah gila dah, dia bilang. Tidur di rumah aja digitu kan, apalagi di sana. Udahan nggak apa-apa lah, aku mending sana. Saya tidur di makam. Tidur di makam yang kayaknya itu saya tertidur pulas, sampai tidak terasa lah, nikmat banget tidur di kuburan. Tidak ada suara apa-apa, termasuk tidak ada apa namanya itu gangguan apa-apa. Tidak ada, sampai nyamuk pun tidak ada. Nah, dalam mimpi saya di situ, kalau kamu mau betah di Kalimantan, kamu boleh ada 2 syarat. Yang pertama, kamu harus punya usaha. Yang kedua, kalau kamu sakit, kamu harus entah siang entah malam segera mandi air Kapuas. Kamu kalau nggak sholat pun nggak apa-apa, yang penting habis selesai kamu celupin seluruh badan itu, kamu wudhu, ambil air wudhu. Penyakit apapun sembuh. Itu sungai Kapuas atau gimana om? Sungai Kapuas. Sungai Kapuas. Jadi harus mandi di situ. Dan itu saya praktekkan manakala sakit, memang benar. Gitu. Nah, setelah itu saya balik lagi ke rumah saya, terus ya biasalah ikut ke ladang, jalan-jalan apa gitu. Kalau bulan puasa ya namanya orang perantauan, jadi semua masjid juga saya injak, musola saya injak. Oh malam ini kita terawih di sini, besok di sana, besok lagi itu gitu terus. Gitu. Jadi berbeda-beda juga gitu. Tapi mohon maaf ini om, berarti pas waktu ke sana om itu udah jadi pengacara apa belum om? Oh belum. Belum. Sekolah aja saya belum sekolah itu. Dalam arti belum sekolah. Ya dulu maklum ya, saya kan dari orang yang baru ya. Kalau kita malu, saya nggak pernah ada rasa malu karena itu proses ya. Orang lain mungkin nasibnya lebih bagus dari saya, tapi saya juga bagus karena belum tentu orang lain seperti saya gitu. Jadi saya waktu itu saya sekolah SMA saja kan baru tahun berapa, yang setelah ada paket-paket itu kan gitu. Karena mau sekolah SMA nggak mampu, jadi waktu itu belum gitu. Berarti kalau udah berumah tangga belum berarti? Belum, waktu itu belum, masih sendiri. Masih bujangan. Masih sendiri saya. Makanya masih bebas, senang berpetualang gitu ya om? Iya, sampai pulang ke sini, balik sana lagi gitu. Oke. Gitu. Lanjut om, berarti ceritanya habis di Sungai Kapuas itu gimana lagi om? Ya setelah dari Sungai Kapuas itu, karena itu sudah pesen, mungkin saya juga nggak tahu yang pesen siapa, ya saya ikuti saja. Yang penting itu kan positif. Dimanapun orang merantau, kalau kita nggak punya kerja, kita mau jadi apa? Itu kan pesan yang logika, sangat nalar. Iya benar. Nah, kalau nggak mau kerja, kita mau dapat makan dari mana? Kan? Pekerjaan pertama kali di sana apa om? Ya saya waktu itu kalau yang pertama itu saya diminta tolong sama orang terkait dengan kayak terapi, itu udah non medis lah. Tapi cerita pertama kali orang mengenal om itu untuk meminta tolong itu seperti apa om? Apakah dari uangnya apa gimana om? Ya jadi gini, saya kan kadang kalau habis maghrib itu kan kadang jalan-jalan kemana. Di sana kan waktu itu juga tidak ada motor, tidak ada mobil, paling adanya kan sepeda engkol gitu. Nah saya kadang kalau ada orang malam-malam merintih, umpama jam 9 atau jam 10 pulang gitu, ada orang merintih kesakitan, saya datangi. Saya tanya, bu kenapa gitu? Loh dari mana mas? Jalan-jalan. Ibu sakit? Iya sakit ini pak, kalau jam segini sakit banget. Gitu.
boleh gak Bu saya bantu barangkali bisa sembuh. Nah itu dari situ. Oh. Nah besok jalan lagi ada yang lain saya sambangi. Saya dikasih uang terima kasih, enggak dikasih pun enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Intinya saya banyak saudara. Jadi satu kampung itu mengenal saya semua, tahu saya semua gitu. Tapi kan enggak mungkin Tuhan enggak ngasih rezeki. Kalau kita ikhlas kita pasti rezeki, dapat rezeki. Nah, dengan adanya mereka tertolong. Karena kalau mereka mau berobat ke rumah sakit jauh. Jauh banget ya? Iya, paling enggak perjalanan berangkat pagi sampai sore. Sore, wes. Iya. Udah kayak gitu berarti kan berobatnya besoknya lagi. Iya benar. Sudah tutup lah itu. Jadi ya saya juga bersyukur masih sendiri tapi ada sedikit manfaat buat orang lain. Berarti mulailah perjalanan dari situ ya. Iya, mulai dari situ. Mulai dikenal. Mulai dari situ, gitu. Itu dikenal banyak orang gitu kan. Tak tinggal pulang ini sudah dapat duit pulang ini. Pulang ke Jawa. Pulang ke Jawa gitu lah. Terus mikir lagi gimana ini? Saya di Jawa bingung gitu kan. Nah, ya tahu sendiri lah di Jawa kan berbeda kan gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan berangkat lagi. Berangkat Kalimantan. Mau berangkat lagi. Sendirian. Sendiri sudah mulai berani nih berangkat lagi. Berangkat di sana pun bingung. Aku mau usaha apa gini kan. Nah, waktu itu kalau nggak salah itu yang peralihan dari Pak Soeharto ke Pak Habibie kalau nggak salah gitu. Nah itu kan masih rawan juga habis. Ya masih ada lah sisa-sisa perang Sampit, perang Sambas gitu loh. Dulu kan ada konflik itu antara suku suku Madura dengan suku saya. Ya itu terjadi. Saya di sana gitu, di sana saya bingung nih. Saya di pesannya ada dua. Kalau mau betah di Kalimantan harus usaha. Iya. Kalau sakit harus nyemplung ke Kapuas gitu. Iya gitu. Nah ini gimana? Kalau yang satu kan biasa, sakit ya tinggal mandi lah gitu. Kayaknya saya pikir, wah ini ada orang jualan kue itu, ada pabrik kue itu sekitar 32. 32 pabrik lah, anak buahnya ya banyak-banyak lah gitu. Nah saya di situ bingung ini. Mau ilmu pun belum punya, mau ke kamu kayak gitu pun, aduh itu bukan pekerjaan gitu loh. Kalau bantu orang kan bukan pekerjaan. Gitu. Nah, akhirnya saya coba tinggal di kakak saya yang juragan kue lah. Di Kalimantan. Iya, anak buahnya banyak. Saya numpang tidur situ lah, numpang tidur sekalian numpang makan, bikin susah saudara lah gitu. Gitu. Tapi ada orang yang nyari, yang biasa di tempat saya nyari ini mas ini di sini. Oh iya di sini ketemu gitu. Ya dapat rezeki. Jadi setiap malam saya belajar, tapi orang lain tidak tahu saya lagi belajar. Mereka jam 2, jam 3 kan sudah mulai bikin kue itu. Ngadon apa saya lihat gitu. Tapi saya tidak tanya. Kalau tepungnya sekian, vernipannya berapa, terus ininya berapa, gulanya berapa, saya tidak tanya. Kan gitu, saya tidak tanya, cuma lihat itu. Aku sih bisa ini gitu. Begitu saya lihat sudah bisa, aku pamitan sama kakak saya, kak saya mau ngontrak gitu lah. Saya cari tempat apa. Saya bilang mau ngontrak tapi saya nggak punya duit. Cari tempat gitu kan. Nah di sana saya dapat gitu sekedar tumpangan. Terus saya mulai ada yang ikut saya itu, pertama itu ada 5 anak buah. Tapi saya belum buka, tapi saya udah mulai mau buka aku lah gitu. Nah suatu saat saya didatangi teman loh, bang kapan abang datang? Wah aku udah 1 bulan bang, saya bilang. Nah terus katanya mau buka usaha. Iya saya bilang. Bawa modal berapa kau di Jawa? Aku nggak punya uang, tapi aku punya niat yang kuat tuh. Oh orang usaha di sini nggak bisa pakai niat, harus ada uang gitu loh. Wah kalau saya nggak punya uang gimana? Ya nggak bisa. Nah ini gimana ini gitu kan? Nah ini dia ngomong, abang besok main ke tempat saya lah. Anak buahku ini tak tinggal ini yang 5 orang, tak tinggal saya datang. Nah ini saya udah datang nih ke teman-teman aku gitu kan. Kasih makan lah yang enak-enak gitu. Nah, makan dulu lah yang penting kenyang gitu. Udah kenyang tidur situ. Paginya dia ngomong, Mas mau pulang kapan ke Pontianak? Bingung juga nih, anak buah kan sudah nunggu tuh. Saya mau mulai dengan cara apa ini? Modal nggak ada, alat belum lengkap gitu kan. Udah ya gitu, dia ambil uang, kasih kan nih. Aku kasih pinjam nih. Ini segini cukup. Berapa itu om? Kalau nggak salah waktu itu 15 atau 20 lah. 20 juta. Iya.
Aduh, kalau aku suruh pinjam bang, mohon maaf, takut saya hancur, saya nggak bisa kembalikan. Tapi bukan saya lagi minta ini, enggak, saya nggak minta. Dia bilang, udahlah daripada kebanyakan ngomong, uang ini kamu pakai, kamu sukses mengembalikan enggak apa-apa, enggak sukses enggak mengembalikan enggak apa-apa. Ini sudah aku bantu kau. Bener nih, bener, udah bawa aja. Nah terus kalau aku bangkrut, sampai sukses aja enggak usah mengembalikan, apalagi bangkrut, dia bilang. Oh iyalah. Terus, saya mau pulang nih, udah dapat duit. Enak benar, udah makan dikasih duit langsung pulang. Waduh, ini gimana? Loh, maksudnya gimana, kan kita yang dicari duit, udah dapat duit, ini ditunggu apa? Yuk tidur sini lagi lah 1 malam, besok baru pulang. Enak benar, dapat sini, dapat duit, dapat makan, pulang. Kurang asem kamu sama ini gitu. Ya udahlah, aku udah dapat duit, aku mau tidur sini, tapi nanti malam jangan dirampok ya, saya bilang gitu. Jangan dirampok. Dirampok uang sendiri, kalau mau dirampok ngapain saya kasih, dia bilang. Bercanda banget gitu. Nah itu, jadi saya tidur situ, pagi-pagi saya diantar ke kapal dermaga itu, pelabuhan kecil loh. Naik kapal lagi, naik kapal sampai Pontianak, saya beli alat. Ada apa namanya itu, yang open. Nah, beli open, terus beli apa namanya, nampan itu untuk nganu nata kue, bikin berapa apa gitu. Itu uang itu habis. Sudah kontrakan gua habis, udah kayak gitu, saya nggak habis pikir lagi. Ini kalau sudah lengkap bahan aku udah gimana? Ini ada anak gua yang gini, bang, sana ada rumah mau dijual bang. Kepala kau mungkin ada otak kali ya, aku bilang. Loh, kok bisa gitu bang? Iya. Gimana aku mau beli rumah? Ini aja kita mau kontrak aja nggak mampu beli. Saya bilang nggak mau bayar. Maksud saya gini bos. Kalau boleh kan kita kontrak, jadi nggak usah dibeli. Terserah kau lah, kau urus lah. Saya udah pening gitu. Karena peningnya apa? Udah kita makan pun pot-potan gitu kan, bawa orang kan gitu. Berarti itu udah berjalan apa belum om? Belum berjalan. Jadi saya kontrakan saya itu udah habis. Kan harus cari tempat baru. Gitu. Aduh, gimana? Ujung-ujung malam itu pulang, bos, ini ada. Rumah mau dijual, tapi saya bilang, bos aku kalau dikontrak boleh nggak? Udah bos, kau suruh ketemu aku aja lah gitu loh. Itu ada ibu-ibu guru itu dari, kalau nggak salah itu orang Batak. Kayaknya saya datang ke sana, dikonseng dengan tim saya itu ke sana. Gitu. Terus saya ngomong, kak, dari mana? Ke saya dia. Oh saya dari Jawa. Oh iya, udah tahu. Kakak mau beli rumah aku dah. Mohon maaf nih kak, kalau sana kan manggilnya kakak kan gitu kan. Buru-buru kita mau beli kak, mau ngontrak aja ada duit, aku bilang. Cuma gini kak, kalau boleh saya pakai rumahnya, nanti per bulannya, per tahunnya berapa, nanti aku sewa dulu. Kalau mau dijual, enggak apa-apa, kakak jual aja. Yang penting nanti mama kok saya 6 bulan di situ harus pindah, nggak apa-apa, yang penting kakak ngomong aja. Oh gitu ya, iya udah nggak apa-apa. Jadi kalau nggak salah itu deal di angka 3 juta per tahun. Saya hanya ada duit 1,5 juta, ya aku bayar dulu lah 1,5 juta. Nah, tapi orangnya baik, ya mungkin puji Tuhan lah, mungkin dia Tuhan ngasih tempat, ya. Saya ditempatkan di situ. Saya mulai buka, anak buah saya di minggu pertama 5, terus naik 10, 15 dan sebagainya, sampai 30-an. Berjalan berapa tahun? 1 tahunan lebih. Udah 1 tahun lebih itu. Ya, kalau yang 30 itu 2 bulan udah 30-an orang. Anak buah itu. Berarti perkembangannya sangat pesat. Pesat gitu. Nah, udah kayak gitu, ya lumayan sih pemasukan. Tapi pernah juga di zamannya si presiden kita itu kan harga naik turun ini. Harga naik turun sehingga apa? Saya udah bikin kue banyak, gasnya habis. Nggak bisa ngopen, akhirnya kita buang. Pernah juga yang seperti itu, sedih kita rasanya. Aduh, besok gimana ya? Tapi jalan lagi normal nih, normal. Sampai berjalan lama, waktu itu ada orang dari Malaysia, orang pulang dari Malaysia. Ini terakhir nih, jadi bos kuenya berhenti nih, datang dari Malaysia, lihat pembukaan gitu loh. Wah mantap nih. Anak buahnya banyak, pendapatannya sekian gitu loh, dilihat gitu semua. Waktu itu saya lagi bingung ini mau ngasih THR, nggak ada duit sebenarnya. Tapi begitu ini orang ini semangat, langsung ditawar nih, bang,
ini saya ambil alih aja, nanti abang kasih uang sekian puluh juta gitu. Pokoknya abang gak usah mikir apa-apa. Udahlah, deal lah. Deal, saya salaman, saya dikasih uang, saya tinggal pulang ke Jawa. Tinggal pulang ke Jawa, udah jadi bos, gak apa-apa lah gitu. Nah, ternyata si karyawan ini bingung waktu itu. Kan udah ganti orang, udah bosnya udah ganti. Ada yang nanya, bos kapan pulang? Wih, nantilah kalau pas sudah ada waktu, saya bilang. Nah, ini THR-nya gimana? Loh, di situ kan ada yang ngurus, kok tanya lah sama mereka, saya bilang gitu. Kan harusnya saya ngasih apa namanya THR nih. Tapi karena di situ ada bos baru, kan bos baru itu yang ngasih THR. Nah, tapi saya udah 1 tahun lebih itu sudah jadi bos roti lagi, udah tak tinggal. Itu kisahnya jadi bos roti itu. Saya pulang ke Jawa gitu loh. Berarti pengalaman bikin usaha di sana pertama kali itu ya Om? Iya, pertama kali itu.